eh, dekat dengan kampus atau kantornya kah, kemudian banyak colokan atau enggak gitu, karena mereka mau misalnya mengerjakan tugas atau bekerja dari kafe. Kemudian juga ternyata desain yang estetik atau desain yang kekinian gitu itu sangat mempengaruhi pembelian mereka. Tapi kalau pada orang tua, kasusnya adalah mereka lebih suka tempat yang biasa aja tapi tenang, karena mereka lebih suka menikmati kopinya di tempat gitu. Kalau anak muda tadi ada kecenderungan eh, apa namanya, tidak hanya menikmati kopi tapi banyak juga aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan gitu. Kemudian juga mereka yang anak muda itu jangan sampai lupa mengoptimalkan, sebagai penjual itu kita mengoptimalkan layanan delivery atau online ini ya, online pemesanan online gitu, atau GoSend, Grab atau yang lain sebagainya. Karena kadang mereka itu punya kecenderungan ngopi sambil jalan-jalan, terus atau kopinya di take away gitu. Jadi memang kopi itu sebagai gaya hidup mereka gitu. Jadi kemana-mana menenteng gelas kopi itu sudah menjadi sebuah kebiasaan gitu. Tapi kalau yang orang tua mungkin karena mereka tadi itu mereka menikmatinya di tempat gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah misalnya parkirnya harus memadai Bapak Ibu, dan juga aksesibilitas untuk misalnya orang tua gitu ya, mungkin yang sudah kesulitan naik tangga, atau misalnya desain-desain kursinya juga kalau yang anak muda kita bisa pakai kursi yang kekinian gitu ya, yang mungkin zaman sekarang nggak ada senderannya. Tapi kalau yang untuk orang tua mungkin kita bisa pilihkan kursi yang lebih nyaman gitu. Kemudian terkait juga dengan inovasi, kita harus tahu juga tren-trennya anak muda ini sekarang sedang 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 suka dengan inovasi yang seperti apa sih gitu. Oh, ternyata ada kecenderungan mereka itu lagi suka melihat kolaborasi, Bapak Ibu. Kolaborasi brand-brand yang kita miliki dengan brand lain yang berhubungan atau bisa jadi tidak berhubungan sama sekali. Nanti saya akan berikan contoh bagaimana kolaborasi-kolaborasi yang sedang marak gitu ya dilakukan oleh brand-brand lokal. Nah, kemudian kalau yang orang tua mungkin nggak akan terlalu peduli gitu ya dengan kolaborasi Bapak Ibu. Mereka lebih suka untuk kita terfokus pada produknya itu sendiri. Jadi kalau yang tadi contohnya Excelso, mereka itu mengeluarkan varian kopi misalnya dengan petani-petani lokal gitu. Jadi semakin otentik produknya, semakin klasik, semakin kita mengedepankan kualitas biji kopi yang terbaik, itu mereka semakin suka. Gitu. Itulah pentingnya kenapa kita harus mengetahui. Nah, setelah itu, setelah kita tahu gitu ya konsumen kita Bapak Ibu, kita kembali lagi nih kepada diri kita sendiri sebagai sebagai yang punya usaha. Usaha kita ini sebenarnya seperti apa sih? Itu kita harus tahu mendalam. Nah, tahu mendalamnya seperti apa untuk memulai brand positioning ini. Jadi yang kita jelaskan tadi di awal Bapak Ibu terkait dengan konsumen kita harus tentukan dulu nih mau melayani segmen yang premium atau segmen yang harganya lebih terjangkau. Misalnya dari Bapak Ibu menganggapnya, oh saya mau melayani semuanya gitu. Premium juga terjangkau juga. Sebenarnya bukan tidak boleh sih Bapak Ibu, tapi lebih kepada agar kita itu punya kemudahan untuk berkomunikasi gitu. Misalnya ya, andai kata kita lagi ngomong dengan presiden gitu misalnya Bapak Ibu, atau misalnya dengan rakyat biasa gitu ya. Tentu nada yang kita gunakan berbeda, atau bisa jadi pakaian yang kita gunakan juga akan berbeda ketika kita mau berbicara dengan orang tersebut. Tanpa tanpa kita bermaksud untuk membeda-bedakan, tapi memang harus ada perlakuan yang berbeda gitu untuk berbicara dengan orang dari segmen yang berbeda. Kemudian setelah kita tahu mau melayani siapa, barulah kita mulai menggali nih keunggulan produk untuk segmen tersebut itu
seperti apa gitu. Apa yang mau kita tonjolkan dari brand kita. Dan atau kalau misalnya memang tidak berupa keunggulan produk, bisa jadi kita mau menawarkan pengalaman unik yang seperti apa untuk konsumen kita. Contohnya seperti apa? Contoh kita dalam tadi ya Bapak Ibu menggali keunggulan produk kita maupun menggali kira-kira pengalaman unik apa yang bisa kita tawarkan kepada konsumen kita. Mungkin Bapak Ibu juga sudah beberapa kali mendengarkan namanya SWOT analysis atau analisa SWOT. SWOT ini adalah singkatan dari strength atau kekuatan kita, kelebihan kita. Kemudian weakness, weakness ini adalah kelemahan kita. Itu yang dari faktor internal ya Bapak Ibu, jadi kekurangan dan kelebihan kita. Kemudian dari faktor eksternalnya adalah opportunity atau peluang, peluang yang akan datang kepada usaha kita. Dan yang terakhir T-nya adalah threat atau ancaman. Jadi ancaman yang kira-kira mengancam nih dari luar untuk usaha kita tuh apa gitu. Misalnya nih, misalnya kita jualan kopi ini, saya contohnya satu aja kopi ya Bapak Ibu biar kita terfokus gitu. Tapi ini bisa diterapkan insya Allah di segala produk gitu ya. Misalnya nih kekuatan kita, oh kita punya inovatif nih rasa-rasanya macam-macam untuk anak muda dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah menyiapkan branding yang menarik gitu ya. Terus kita juga sudah menyiapkan tadi desain yang estetik, pengalaman ruang yang unik gitu ya. Dan juga kita berusaha hadir di sosial media gitu misalnya. Nah, itu kelebihan kita. Nah, kekurangan kita apa? Oh, ternyata dengan yang kita siapkan tadi terpaksa harganya jadi agak tinggi gitu. Nah, kemudian jangkauan pasarnya juga terbatas karena tadi kita hanya bisa melayani misalnya yang di dekat-dekat kantor dan juga kampus atau sekolah yang di dekat-dekat situ saja dan lain sebagainya. Kemudian peluang yang datang di usaha kita ini apa aja? Oh, ternyata pertumbuhan pasar untuk kopi untuk anak muda ini sangat optimis gitu. Jadi mereka sudah menjadikan kopi itu sebagai lifestyle atau gaya hidup. Jadi kayaknya jualan kopi ini akan bagus prospeknya di masa depan seperti itu. Kemudian ada karena didukung oleh digital dan e-commerce juga. Jadi kita punya peluang-peluang untuk bisa menyebarkan kopi kita untuk dibeli dari tempat yang lebih jauh gitu. Kemudian tadi ada peluang-peluang untuk kolaborasi dan juga ternyata ada peluang misalnya keberlanjutan dan inklusivitas ini sedang digandrungi oleh anak muda. Jadi mereka sedang suka hal-hal yang ramah lingkungan dan juga inklusif itu maksudnya adalah bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi istilahnya kesamarataan gitulah ya Bapak Ibu. Jadi anak muda ini sedang gandrungnya dengan hal-hal yang berbau dengan equality atau kesetaraan untuk semuanya. Misalnya itu adalah peluang-peluang yang kita lihat. Kemudian ada threat atau ancaman adalah ternyata karena tadi peluangnya bagus, peluangnya besar, ternyata kompetisinya tinggi. Seperti itu. Kemudian ada juga karena dia mengikuti tren gitu ya Bapak Ibu, jadi preferensi konsumen atau keinginan dari konsumen kita itu cepat berubah gitu. Jadi resikonya adalah kita sebagai pemilik usaha harus mau nggak mau harus cepat untuk beradaptasi juga gitu dengan apa sih yang sedang diinginkan oleh konsumen kita. Kemudian ternyata ada isu kesehatan sadar gula gitu. Jadi kopi ini menjadi gaya hidup tapi konsumen kita juga mulai sadar gitu ya bahwa konsumsi gula yang berlebihan itu misalnya tidak baik. Nah, dari sini mungkin kita bisa mengambil gitu ya, kira-kira USP atau keunikan kita ini apa ya? Nah, USP ini bisa kita sampaikan dengan sebuah kalimat sederhana gitu ya Bapak Ibu yang menggambarkan tentang seberapa berbedakah kita dibandingkan orang lain. Gitu. Misalnya dari analisis ini kita ambil, oke, misalnya kita ingin ambil isu yang sadar gula ya Bapak Ibu.
Jadi misalnya, oke kita luncurkan kopi rendah gula, tapi harganya Rp10.000. Karena misalnya tadi mengacunya pada kelemahan kita adalah harganya tinggi. Misalnya seperti itu. Misalnya ini salah satu contoh USP yang bisa kita ambil gitu. Nah, setelah tahu keunikan kita, Bapak Ibu, kita mulai harus membuka mata kepada kompetitor kita. Mungkin Bapak Ibu juga bingung ya, untuk apa sih kita tahu tentang siapa saingan kita gitu. Tapi di era sekarang adalah era yang lebih inklusif gitu ya Bapak Ibu. Jadi lebih memungkinkan adanya kolaborasi-kolaborasi yang bukan berarti bisa mematikan pasar kita gitu, tapi malah justru punya peluang untuk menggait lebih banyak pembeli karena ada 2 perusahaan yang berusaha bareng-bareng seperti itu. Kita bisa lihat ini mungkin contohnya saya rasa Bapak Ibu familiar gitu ya. Jadi ini ada 2 penyanyi cantik gitu ya, Tiara dan Lyodra. Ini mereka dulunya adalah saingan di Indonesian Idol gitu Bapak Ibu. Nah, pada akhirnya mungkin mereka merasakan atau mungkin idealnya kalau mereka berjalan sendiri-sendiri, mereka ini akan sering bersaing gitu. Orang ketika ingin mengundang penyanyi wanita muda yang berbakat gitu ya, mereka akan memilih gitu misalnya antara Tiara dan Lyodra gitu. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Justru mereka malah sering berduet gitu ya, bahkan ada trionya kalau saya nggak salah. Justru dengan usaha-usaha seperti itu mereka lebih dikenal gitu ya, karena memang cara tersebut itu unik gitu. Karena dengan sekali undang misalnya sudah dapat 2 atau 3 penyanyi sekaligus gitu. Jadi tentunya ini baik untuk konsumen, baik juga untuk mereka sebagai pelaku usahanya di sini, seperti itu. Jadi nggak selamanya kompetisi itu bisa menjatuhkan kita, tapi kita juga harus jeli memilih gitu ya Bapak Ibu. Siapa tahu ada kompetisi yang memang memberikan keuntungan untuk kita, seperti itu. Itu kalau koridornya adalah kolaborasi ya Bapak Ibu. Nah sekarang kalau misalnya kita lagi nggak ngomongin kolaborasi nih, kita hanyalah misalnya pemain tunggal gitu ya Bapak Ibu. Kita juga harus tahu kita ini bersaing dengan siapa saja. Jadi metode gampangnya adalah kita membuat sebuah matriks dengan sumbu X dan Y ini ya Bapak Ibu, dengan penamaan sumbu ini sesuatu yang paling sensitif dalam usaha kita gitu. Misalnya kalau di sini yang dianggap paling sensitif adalah di sumbu Y ini adalah dia premium atau yang massal. Adalah anggapannya dia diproduksi secara massal, sasetan seperti itu. Nah, kemudian di sumbu X ini ada yang mengutamakan substansinya atau kualitas dari biji kopinya. Kemudian yang style ini adalah seberapa gayanya kah, seberapa unikkah brandingnya, misalnya seperti itu. Nah, di sini misalnya nih kita adalah kapal api. Nah, kapal api ini ada di sini karena dia ini sebenarnya mass production tapi tingkatnya agak lebih premium dibandingkan kopi ABC. Misalnya dari biji kopinya kah atau dan lain sebagainya. Makanya dia ada di sini di atasnya kopi ABC. Sementara misalnya ini ada Starbucks. Starbucks itu premium, tentu saja premium karena harganya mahal dan juga ternyata
dia tidak terlalu mengedepankan kualitas, namun sekarang sudah lebih ke style, ke lifestyle. Jadi menawarkan kopi-kopi yang bermacam-macam gitu, nggak hanya terfokus pada biji kopi yang berkualitas aja, misalnya seperti itu. Maka dari itu Starbucks diletakkan di kanan atas. Tentunya kita jadi tahu ya Bapak Ibu, sebagai misalnya kita adalah kapal api, oh ternyata saya ini nggak ada di kapal yang sama dengan Starbucks gitu. Jadi ya kita tidak perlu mengikuti misalnya acaranya Starbucks berkomunikasi dengan konsumennya. Tapi kita lebih melihat yang ada di kapal yang sama ini Bapak Ibu. Jadi kopi ABC, Nescafe, Torabika, dan lain sebagainya itu tren-tren apa yang sedang mereka angkat dan juga usaha-usaha apa yang sering mereka lakukan dan responnya baik gitu dari konsumen. Dari situ kita bisa melihat hal tersebut sebagai istilahnya bahan penelitian kita ya Bapak Ibu untuk misalnya mengembangkan produk atau kalau dalam hal ini adalah berkomunikasi dengan konsumen kita gitu. Nah, ini adalah contoh kopi yang juga saya taruh perbandingan tadi yang benar-benar berbeda gitu ya Bu kapalnya. Jadi Baca Coffee ini USP atau keunikannya adalah dia ini merupakan butik kopi yang sangat premium yang mengumpulkan biji-biji kopi Arabica terbaik dari seluruh dunia, yang tentunya harganya kisaran ratusan ribu seperti itu ya, bisa-bisa Bapak Ibu. Nah, kita bandingkan dengan kopi jago ini. Kopi jago ini sama-sama mungkin Arabica Coffee, tapi dia memberikan statement bahwa harganya mulai dari Rp8.000 dan langsung diantar. Nah, tentunya bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, karena ini sudah ada contohnya, jadi mungkin lebih enak. Bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Baca Coffee dan Kopi Jago. Yang Baca Coffee bisa kita lihat dilayani oleh profesional, suasananya juga lebih terlihat mewah, karena ya memang yang dilayani adalah konsumen dengan daya beli satu gelas kopi ratusan ribu, seperti itu. Kalau Kopi Jago ini adalah anak muda, orang kantoran yang maunya cepet aja, jadi mereka malah menawarkan kopinya ini bisa keliling Bapak Ibu. Jadi seperti Starling gitu ya, kalau bahasanya anak muda zaman sekarang, Starbucks keliling lah, inilah Kopi Jago gitu. Jadi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tapi ini adalah perbedaan positioning yang membuat mereka akhirnya harus punya perlakuan yang berbeda kepada konsumennya. Nah, setelah kita tahu posisi kita di mana Bapak Ibu, nah kita mulai belajar untuk berkomunikasi atau mulai untuk belajar berbicara kepada konsumen kita. Nah, kemampuan komunikasi kita ini kita harapkan juga memberikan hasil yang positif gitu ya kepada pemilih atau konsumen kita, sehingga mereka percaya sama kita sebagai pemilik brand. Nah, kita kiat-kiatnya apa saja nih kalau mau berkomunikasi? Nah, kita kembali lagi ke minggu yang lalu ya Bapak Ibu, saya harap masih melekat di kepala gitu ya, bahwa kita sudah punya namanya identitas brand yang berupa visual gitu. Jadi udah ada karakternya, ada logonya, ada warnanya dan lain sebagainya. Itu yang kita jaga untuk melakukan si yang kotak merah-merah ini Bapak Ibu. Nah, apa saja? Yang pertama, kita harus punya pesan utama yang mau kita sampaikan dulu kepada konsumen. Kira-kira Bapak Ibu itu paling ingin memberitahu konsumen tentang apa? Tentang produk Bapak dan Ibu. Apakah biji kopinya, misalnya kalau jualan makanan ringan, apakah rasa pedasnya, ataukah misalnya kerenyahan kerupuknya, atau misalnya kalau punya desain yang kekinian dan anak muda, apakah itu yang mau Bapak Ibu sampaikan. Jadi pesan utamanya harus
sesuai dengan keunikan yang tadi kita sudah temukan. Setelah itu, setelah kita menemukan pesan utamanya, kita mulai berpikir dengan cara apa kita berkomunikasi. Nadanya akan seperti apa. Jadi, bedakan kalau kita ngomong dengan orang yang lebih tua, misalnya Bapak Ibu dengan anak kecil. Nah, itu kan tentu nada dan karakter suara kita itu secara tidak sadar itu pasti akan punya perbedaan. Nah, disitulah kita harus mulai menentukan nih, kita mau ngobrolnya seperti apa. Mau ngobrol sama anak muda apa ngobrol sama orang yang lebih tua. Ngobrol dengan orang yang tingkat ekonominya tinggi, sedang, atau rendah. Itu harus kita tentukan dari sekarang. Kemudian setelah itu, setelah kita tahu gimana cara berbicaranya, kita pilih Bapak Ibu, bicaranya mau lewat apa. Secara online itu lewat channel apa, secara offline harus melalui kegiatan apa, misalnya seperti itu. Nah, pemilihan tersebut dipengaruhi oleh promosi yang sesuai dengan gaya hidup konsumen kita, gitu. Misalnya anak kuliahan itu sukanya kegiatan yang seperti apa, mereka sukanya akses informasi dari seperti apa, itu harus beda dengan konsumen yang tidak anak kuliahan, misalnya ibu-ibu dan lain sebagainya. Nah, yang kotak hitam ini akan kita bahas di minggu depan. Kita sekarang fokus di kotak yang merah ini, kita akan lihat contohnya. Misalnya kita sudah dapat ya Bapak Ibu pesan utamanya. Terus ternyata untuk anak muda itu kita harus ngomong dengan bahasa yang ramah dan yang tidak terlalu baku seperti itu ya. Jadi informasi yang kita sampaikan kepada anak-anak muda ini juga tidak dengan gaya yang kaku gitu. Biasanya juga di era digital itu kita mempersiapkan panggilan-panggilan khusus gitu ya untuk mereka. Misalnya Besti atau Mimin apa dan lain sebagainya. Itu akan membantu mereka untuk mengingat kita, gitu. Kemudian channel komunikasi anak muda itu misalnya lebih cocok di mana? Oh, mereka lagi suka Instagram dan TikTok, gitu. Misalnya mereka sudah nggak main Facebook lagi nih Bapak Ibu. Jadi, kalau kita menjual barang untuk anak muda ya, kalau bisa jangan di Facebook gitu. Jangan-jangan mereka malah melihatnya di Instagram, TikTok, maupun marketplace gitu ya. Kalau anak muda yang perempuan misalnya lebih suka Shopee, anak muda yang laki-laki lebih suka Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya, itu harus kita pahami. Itu yang online Bapak Ibu. Kemudian yang offline ini, oh mereka sedang suka hadir ke event-event atau kegiatan-kegiatan yang ada influencernya, seperti itu misalnya. Atau orang-orang yang dianggap membawa pengaruh di sosial media. Nah, ini bisa menjadi acuan kita dalam membuat kegiatan promosi atau komunikasi secara offline. Karena mereka pasti akan lebih menaruh perhatian ketika kita sebagai brand juga berusaha perhatian gitu ya dengan apa kebutuhan dan keinginan mereka. Kemudian promosinya itu juga harus menarik Bapak Ibu untuk anak muda. Jadi misalnya buy one get one, beli satu gratis satu gitu ya. Misalnya mereka cenderung untuk membawa temannya gitu ya Bapak Ibu ke coffee shop tersebut. Nah, makanya buy one get one ini cenderung menarik gitu karena dianggap mereka pasti akan mengajak temannya untuk pergi ke sana. Seperti itu. Atau misalnya referral code. Referral code ini misalnya Bapak Ibu mau melakukan endorsement gitu ya atau membayar seseorang yang berpengaruh di sosial media untuk mempromosikan produk Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa letakkan tuh misalnya kode khusus gitu ya, misalnya ABC gitu ya, bahwa memang pembelian yang dilakukan itu ternyata taunya dari influencer tersebut. Selain bisa Bapak Ibu audit keberhasilannya, oh ternyata banyak nih yang beli dari influencer ini. Tapi juga ternyata referral code ini misalnya bisa membawa diskon gitu ya untuk pembelinya. Nah, ini juga lagi sangat diminati nih Bapak Ibu referral code semacam ini. Nah, kemudian komunikasi tersebut harus kita lakukan secara konsisten nih Bapak Ibu. Jadi
nggak bisa nih kita misalnya minggu-minggu ini pengennya ngomongnya santai, tiba-tiba minggu depan kayaknya nyoba kaku-kakuan atau misalnya saya pengen coba cara yang lebih formal Sebaiknya kalau memang kita tidak sedang melakukan rebranding, sebaiknya kita hindari hal-hal yang seperti itu. Kemarin juga kaitannya dengan brand visual itu, misalnya brand visualnya Bapak Ibu dominasinya misalnya merah dan kuning, sebisa mungkin merah dan kuning itu Bapak Ibu bawa terus gitu. Karena, semakin sering orang itu melihat warna tersebut, semakin followers kita atau konsumen kita terpapar dengan dominasi warna tersebut, maka akan semakin ingat gitu kita ya dengan brand tersebut. Salah satu contohnya misalnya bank ya Bapak Ibu. Bahkan, ketika kita membeli kain gitu ya Bapak Ibu, itu warnanya ada biru BCA, biru Mandiri. Jadi ternyata secara nggak langsung kita itu hafal bahwa biru yang seperti ini tuh adalah birunya Bank BCA, birunya Bank Mandiri. Bisa dibayangkan kalau kita tidak konsisten gitu ya dalam menyampaikan warna tersebut, pasti akan terjadi kebingungan dan orang tidak akan seingat itu dengan kita, gitu. Jadi, kata kuncinya adalah kita harus tahu pesan utamanya, kita harus tahu bagaimana menyampaikannya, kita juga harus tahu kebutuhan dari konsumen kita, sehingga kita tahu promosi apa yang menarik, dan kita lakukan secara konsisten. Ini adalah contohnya, salah satu merek atau brand, kopi lokal untuk anak muda namanya Kopi Tuku. Pada sosial medianya ini, eee, dia sangat menjunjung tinggi yang namanya kolaborasi. Jadi dia itu tahu bahwa, ini seperti slogannya Bapak Ibu, "Bersama tetangga rayakan mimpi." Tetangga ini merupakan, panggilan akrab mereka untuk, konsumennya gitu. Jadi di sosial medianya mereka ingin menunjukkan, senyum-senyum kebahagiaan yang ditunjukkan oleh para tetangga ini, para konsumennya. Jadi ya yang ditampilkan ya tidak melulu produk kopinya, tapi juga, bagaimana ekspresi-ekspresi kebahagiaan ini muncul ketika, sedang ngopi di kopi tuku atau sedang menikmati kopi tuku, gitu. Kalau dipikir-pikir juga ngapain ya kita posting orang ketawa-ketawa, apakah orang akan beli produk kita gitu kalau melihat foto-foto seperti ini. Tapi di alam bawah sadar kita itu selalu akan, mengapresiasi hal-hal seperti ini gitu Bapak Ibu. Bahwa, oh ternyata ada, kebahagiaan yang akhirnya diciptakan oleh, adanya brand ini. Makanya kita kok akhirnya tertarik untuk membeli, misalnya seperti itu. Kolaborasi lain Bapak Ibu, nggak hanya dengan, eee, kompetitor yang sama gitu ya, kopi dan kopi, seblak dan seblak, atau misalnya roti dan roti, dan lain sebagainya. Ini contoh kolaborasi yang sedang marak gitu ya Bapak Ibu untuk anak muda itu, tadi brand kopi ternyata berkolaborasi dengan make up, gitu. Brand make up lokal juga, yang tujuannya apa? Karena ternyata mereka mungkin punya market yang sama, konsumen yang sama, yaitu anak muda. Nah, anak muda ini, kira-kira akan tertarik nih apabila mereka berdua ini mengeluarkan, sebuah produk kolaborasi gitu. Jadi, selain bisa memperluas jangkauan juga karena, make up-nya punya pasar sendiri dan, kedai kopinya juga punya pasar sendiri, hal seperti ini, sangat inovatif gitu ya Bapak Ibu untuk akhirnya melahirkan produk-produk baru yang tentunya, bisa mendatangkan keuntungan juga, seperti itu. Tidak tidak hanya brand dengan brand, tapi ini juga, brand kopi ini menjunjung kolaborasi dengan misalnya Suara hilang, Mbak. ini mendapatkan promo dan lain sebagainya. Ini contoh lain, jadi brand make up dia rajin untuk melakukan kolaborasi dengan
produk-produk yang sebenarnya di luar dari pasarnya mereka gitu. Cuman memang mereka ingin nanti mereka ingin apa ya, menyampaikan bahwa oh ternyata bisa bisa jadi produk yang unik ya seperti itu. Jadi dengan KFC, dengan permen Yupi, dengan micin Sasa seperti itu. Jadi ini kan jelas-jelas pasarnya berbeda ya Bapak Ibu. Micin Sasa ini dengan produk make up, tapi mereka ingin mengambil awareness atau kesadaran dari para konsumennya gitu bahwa ini loh kita menyediakan sesuatu yang inovatif. Kemudian ini juga salah satu contoh eh, tempat makan gitu ya Bapak Ibu. Kalau tadi kita ngomonginnya inklusif, jadi anak muda ini lagi suka sesuatu yang merangkul banyak pihak. Jadi kalau ini adalah tempat makan di Jakarta yang mempekerjakan orang-orang lanjut usia untuk ikut ada di dalamnya gitu. Nah, apakah mereka berinovasi dalam produknya atau dalam makanannya? Sepertinya kalau saya lihat sih tidak terlalu ya Bapak Ibu. Jadi memang mereka tahu gitu keunggulan mereka, mereka ingin menyampaikan bahwa kami ini inklusif, kami ini merangkul semua pihak, termasuk kita mempekerjakan orang-orang lanjut usia. Nah, di situ adalah USP atau keunikan mereka. Nah, menunya sebenarnya justru biasa saja karena sejalan dengan visi misinya, yaitu mereka ingin konsumennya itu kalau datang ke tempat ini berasa main ke rumah neneknya. Jadi menu-menu yang ditawarkan lebih seperti makanan-makanan rumah. Jadi ya nasi soto, pisang goreng, dan lain sebagainya. Menunya nggak banyak, tapi yang dicari orang adalah pengalaman berinteraksi dengan para pegawai yang lanjut usia ini. Karena mereka menemani di berbagai meja dan juga membantu untuk mengantarkan makanan, membukakan pintu, dan lain sebagainya. Jadi inovasi itu nggak harus di produk. Nah, berbeda nih untuk yang orang tua ya Bapak Ibu, saya singkat aja menjelaskannya. Tentunya kalau orang tua kita tidak akan promosi di TikTok gitu ya Bapak Ibu. Mungkin mereka lebih tertarik kalau di chat langsung di WA, misalnya seperti itu. Atau misalnya lebih efektif di Facebook dan lain sebagainya. Dan juga mungkin mereka nggak akan terlalu tertarik dengan promo yang tadi disampaikan oleh influencer gitu ya Bapak Ibu, karena sudah nggak masanya. Tapi mereka lebih tertarik dengan promo-promo yang misalnya ada promo untuk kegiatan reuni nih, jika mengundang sekian orang, maka akan ada promo sebagai berikut. Atau misalnya ada program member atau loyalitas juga Bapak Ibu. Jadi kita mengundang mereka untuk setia gitu ya dengan produk kita gitu. Jadi ibaratnya jika mereka sudah membeli atau melakukan transaksi dengan kartu member tersebut, maka akan ada berbagai penawaran menarik yang kita berikan gitu. Jadi kita mengundang mereka untuk loyal kepada produk kita seperti itu. Nah, salah satu contohnya adalah kedai kopi ini Bapak Ibu. Tentunya ini sangat berbeda ya Bapak Ibu dengan kedai kopi yang untuk anak muda gitu. Jadi kedai kopi Apek ini ada di Medan, Sumatera Utara. Jadi memang sudah puluhan tahun dan sudah generasi ketiga kalau saya nggak salah. Kita bisa lihat dekorasi interiornya juga nggak macem-macem gitu ya Bapak Ibu. Cuman sepertinya ini lumayan menarik para konsumen yang merupakan orang tua untuk datang karena memang nuansanya seperti di rumah-rumah tua gitu. Menu-menunya juga tidak terlalu inovatif yang banyak rasa, tapi cukup kopi hitam dan juga pendampingnya apa ya, misalnya roti-roti yang sederhana dan lain sebagainya. Nah ini bukan berarti tidak ada upaya yang ekstra gitu ya Bapak Ibu untuk konsumennya, tapi memang konsumen mereka itu suka dengan hal-hal seperti ini gitu. Jadi
inilah yang harus dipertahankan dan dikomunikasikan. Kemudian ada juga contoh yang kedua, yaitu Kafe Kok Tong Siantar ini dari daerah Sumatera Utara juga. Jadi sama Bapak Ibu yang dilakukan dengan kafe yang sebelumnya. Jadi kalau kita boleh bayangkan Bapak Ibu, kalau kafe-kafe yang zaman sekarang itu kan mesin kopinya canggih-canggih gitu. Nah, tapi mereka ini mempertahankan originalitas mereka dengan saya kurang paham ini cara penyeduhannya, tapi mereka menggunakan alat yang manual gitu. Karena mereka tahu bahwa konsumen mereka ini sangat menghargai keaslian atau mereka sensitif terhadap cara menyeduh kopi. Nah, ini juga mereka nggak menjual makanan berat ya Bapak Ibu. Kalau di warung kopi zaman sekarang untuk anak muda itu makanannya macam-macam makanan pendampingnya gitu ya. Ada yang bahkan menjual nasi dan mie juga. Tapi di kedai kopi ini mereka tahu bahwa orang-orang yang datang itu hanya ingin menikmati kopi. Ya sudah, yang dijual hanya kopi dan beberapa roti aja. Nggak ada makanan berat gitu. Jadi yang seperti kita tadi bahas di awal, karena kita tahu berperang dengan siapa, jadinya kita juga bisa tahu kita itu bisa mengefisiensikan hal-hal apa saja gitu. Kalau memang konsumen kita itu nggak butuh sesuatu yang sangat canggih, ya kita tidak perlu invest terlalu banyak di hal-hal tersebut. Ini adalah slide favorit ya Bapak Ibu. Terima kasih gitu ya, karena untuk minggu kedua ini kayaknya lebih seru kalau misalnya banyak tanya jawab juga. Semoga yang saya sampaikan barusan bisa dipahami dan bermanfaat. Dan kalau punya pertanyaan atau yang mau didiskusikan, boleh silakan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mas Muktah. Baik, terima kasih Mbak Ayu untuk sesi paparannya. Sungguh luar biasa. Semoga dapat bermanfaat ya dan dapat dimengerti juga oleh Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kebetulan kita ada yang raise nih dari Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni, boleh ditanyakan langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih Mbak Ayu, Kak Mukta. Iya, Ibu. Pertanyaan saya, kayaknya tadi waktu pretest tiga komponen yang harus diperhatikan. Jawaban saya cash, tapi saya lupa. Yang untuk brand position deh. Oh iya, iya Ibu. Mohon diulang lagi itu. Oh, yang bagian itu ya Ibu. Iya. Oh, baik. Bentar. Saya coba kembali ke slide yang itu tadi. Nah, ini bocoran juga lah Bapak Ibu ya untuk pretest itu tadi. Saya sedikit banyak paham sih yang dibilang oleh Ibu Sri. Pilihannya ada customer, cash, company, dan kompetitor. Jadi yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan pertimbangan untuk menjadi brand yang unik dan berbeda gitu. Kecuali kan ya Ibu kalau nggak salah pertanyaannya. Nah di sini bukan berarti cash itu tidak penting untuk dipertimbangkan ya Bapak Ibu. Tapi secara tidak langsung memang cash atau misalnya modal yang kita gunakan itu berapa jumlahnya itu pasti akan mempengaruhi juga upaya-upaya yang bisa kita lakukan nih yang mana duluan ya seperti itu.
sebenarnya cash itu juga merupakan pertimbangan. Namun kalau kita ngomongnya sektor branding, maksudnya di ranah kita lagi merencanakan, itu saya rasa yang lebih harus menjadi pertimbangan kita terfokusnya pada 3 hal ini dulu gitu dibandingkan dengan cash gitu. Jadi kita lihat 3 hal ini dulu Bapak Ibu, baru nanti akan kita breakdown atau kita masukkan ke dalam budget kita seperti itu. Seperti itu sih Ibu Sri, semoga menjawab. Iya, terima kasih Kak. Iya, sama-sama Ibu. Kemudian Baik, terima kasih. ya Semoga bermanfaat terjawab ya Ibu Sri untuk jawabannya. Selanjutnya apa ada pertanyaan lagi Bapak Ibu izin? ada dari Ibu Cynthia. Oh, Ibu Cynthia ya. Boleh Ibu Cynthia di on mic. Oke, eh, ya, selamat malam Kak Ayu. Malam Ibu. Ya, sebelumnya makasih banyak ya Kak Ayu untuk materi kedua di minggu ini. Ini sih Kak Sama Ayu Ibu. pengen tanya, tadi kan di awal-awal tuh sempat ada mengenai ketika kita mau memperluas branding ya tentang komunikasi itu adalah menentukan dulu gitu. Segmen kita tuh mau terjangkau atau mau yang premium gitu kan ya Kak. Nah, tadi kan Kak juga menjelaskan bahwa bukan tidak boleh semuanya, tapi ada kalanya memang kita harus punya segmen tertentu gitu, seperti yang tadi Kakak juga sudah contohkan gitu kan di berbagai contoh produk lainnya. Nah, tapi Kak Ayu yang pengen saya tanyakan tuh case-nya seperti ini. Misal kayak sebelumnya produk saya ini tuh masuknya ke segmen terjangkau misal. Tapi ketika misalnya sekarang nih saya udah mau upgrade gitu kan si bisnis saya, misalnya kayak dari kemasan juga mau di upgrade, misal dari awalnya yang cuma pakai standing pouch biasa, sekarang kayak mau jadi printing itu kan, kayak mau terus dari segi perizinan dan sebagainya udah mulai diurusin dan sebagainya, otomatis kan ada cost yang emang meningkat juga gitu. Nah, tentunya kan itu akan mempengaruhi harga dan juga kualitas gitu kan. Nah, apakah bermasalah gitu Kak ketika misalnya yang awalnya kita menentukan segmennya itu terjangkau, kemudian pada akhirnya setelah kita rebranding itu malah menjadi segmen premium gitu. Nah, sedangkan kan tantangannya di segmen yang semula gitu, kita udah punya banyak customer gitu. Nah, tapi ketika kita udah naikin gitu, kita udah eh, apa namanya, upgrade gitu kan, upgrade si bisnis itu, oh ternyata nggak masuk lagi nih di harga eh, customer sebelumnya. Nah, itu apakah ada cara atau tips untuk menyelesaikan masalah tersebut kayak gitu? Karena itu Kak yang salah satu permasalahan yang mungkin saat ini masih stuck gitu di bisnis saya pribadi. Karena saat ini tuh kayak karena dari dulu terlanjurnya pas awal mula buka bisnis kayak ah ya udah asal bisnis aja gitu, niatnya cuma jualan aja gitu, tapi seiring berkembangnya waktu tuh kayak pasti pengen di upgrade dong ya Kak gitu. Nah itu kayak gimana Kak? Ada tips dari Kak Ayu atau masukan baiknya kayak gimana? Kasih Kak Ayu. Sama-sama Ibu Cynthia. eh kalau dari saya pribadi ya, walaupun ini misalnya di luar ranah branding gitu ya, terkait produk, tapi kalau kalau misalnya yang bisa saya bayangkan, berarti perbedaan harganya ini untuk satu produk lumayan signifikan ya Ibu ya, berarti dari yang sebelumnya belum ada kemasan yang bagus dan juga perizinan dan lain sebagainya, akhirnya di upgrade dari segi kemasan dan lain sebagainya, jadi harganya agak meningkat dan itu sensitif. Nah, mungkin yang bisa dilakukan upayanya adalah yang pertama, mau nggak mau jadi menekan harga bahan baku gitu Bu, kalau memungkinkan. Produknya apa Bu? Yang sebelumnya Kak Ayu mbak si snack itu yang makanan ringan sebelah Nah, kering. iya. Hmm. Apakah memungkinkan ya Bu? Ini kita berdiskusi aja ya. Misalnya kalau misalnya harga pakai apa ya Ibu? Pakai kerupuk apa pakai tepung ya Bu itu bikinnya? Kerupuk kerupuk Nah, kerupuk gitu ya atau mm, kayak gitu.
apakah memungkinkan untuk Ibu mencari bahan baku kerupuk yang lebih murah Ibu? Karena misalnya mungkin kan produksinya udah nggak yang rumahan lagi, misalnya agak besar gitu produksinya, menjadi lebih murah gitu harganya karena lebih banyak belinya, memungkinkan nggak Bu ya? Kalau untuk kedepannya belum tahu sih ya Kak Ayu, tapi kalau untuk saat ini gitu, ketika kita nyoba dengan kerupuk yang harganya lebih murah, itu ternyata ngaruh ke rasa Kak. Jadi beda banget gitu rasa yang sekarang sama ketika kita ganti bahan bakunya. Itu sih Kak yang jadi permasalahan juga. Mmm, mhm mhm mhm. Iya sih. Mungkin aku sih mau tanyanya lebih ke gimana cara kita biar nge-branding lagi gitu. Apakah misalnya menurut Kak Ayu, oh ya udah mau gak mau ya kita berarti bidik segmen baru ataukah kayak apakah tetap berusaha mempertahankan customer lama dengan metode untuk nge-branding yang seperti apa gitu. Mhm Mungkin mhm lebih ke masukan dari Kak Ayu sih seperti apa ya untuk bisa nge-branding lagi gitu. Yang awalnya kayak oh udah banyak konsumennya tapi dengan ya brand seperti awalnya dan harga segitu sedangkan sekarang kan kayak mau yang lebih gitu. Gitu sih. Selisihnya berapa Bu kira-kira bersihnya per pieces akhirnya setelah Mungkin sih nggak terlalu jauh ya Kak. Yang dari semula mungkin cuma 8.000 paling naik jadi 15 lah Kak gitu. Ini sih secara kasarnya sih Kak ya, tapi belum belum harga pasti. Ya mungkin setengahnya lah 50% dari itu. lumayan ya 50%. Iya benar itu dia Sebenarnya Kak. iya iya. Tapi Bu kalau menurut saya ya, kalau misalnya memang ini yang bisa mengira-ngirakan Ibu sendiri ya, maksudnya 15.000 ini apakah apakah masih terjangkau atau enggak ya untuk pasar Ibu? Atau, maksudnya mungkin secara persentase terdengar besar gitu. Tapi sebenarnya, konsumen Ibu ada yang sudah mengeluh nggak dengan kenaikan harga ini? Sebetulnya saya sekarang belum ada kenaikan Kak, karena kan memang saya belum berani untuk upgrade gitu. Ini tuh kayak baru di Oh gitu internal ya. aja kayak, oh mau dinaikkan gitu kan. Cuma sih sejauh ini gitu kan saya juga ada beberapa reseller gitu. Nah reseller tuh kayak ngejual dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sekarang pun gitu. Itu mereka masih kayak, wah dengan kualitas ini kayak kok murah banget gitu kan. Bahkan mereka dengan yang sekarang misalnya di saya cuma bandrol 8.000 dan para reseller tuh ada yang jual 10, ada yang jual 12 dengan kemasan yang masih biasa kayak sekarang tuh gak ada masalah gitu. Cuma maksud saya tuh kayak nah untuk saat ini kan kayak kita menjangkaunya itu dari kelas ke bawah juga masih terjangkau gitu. Sedangkan kalau kita udah bandrol di harga 15 dengan tampilan yang berbeda, itu tuh kita ada ketakutan, aduh kehilangan konsumen lama nggak ya gitu. Mana kan konsumennya udah ya agak cukup meluas juga gitu. Tapi kita juga nggak mau gitu Mhm. stuck di kemasan kayak gitu-gitu aja. Karena kita tuh pengennya ke depannya bisa masuk store, bisa masuk ke misalnya minimarket gitu atau Mhm ke mhm. pusat oleh-oleh kayak gitu sih Kak. Iya iya, betul betul. Ketakutan itu pasti ada ya Bu, kita sebagai, istilahnya pengusaha gitu ya, takut, pembeli mengeluh dan lain sebagainya. Tapi memang ketika kita punya alasan yang kuat ya Bu untuk itu tadi kaitannya dengan brand communication. Jadi gimana caranya kita mengkomunikasikan aja sebenarnya gitu, bahwa misalnya kami hadir dengan kemasan yang baru karena, ingin menjaga higienitas dan lain sebagainya gitu. Jadi, eee apa namanya, secara tidak langsung, eee, orang itu menerima informasi kenaikan harga itu nggak hanya menerima, "Oh harganya naik," nggak seperti itu aja gitu, tapi juga dengan Eee, janji-janji atau, apa ya, statement yang keluar dari brand-nya Mbak si snack ini, supaya, produknya itu jadi lebih baik juga gitu. Jadi, harapannya harusnya sih konsumennya, mengerti ya, Ibu Cynthia. Jadi, namanya pengusaha tuh kita harus mencoba dulu sih memang gitu. Jadi, kita coba dulu, kita komunikasikan dulu selama memang harganya Eee, menurut kita masih belum terlalu memberatkan ya, apalagi tadi juga reseller jual memper-memper harga 15.000 pun juga masih alhamdulillah masih, banyak peminat gitu ya. Jadi, kalau menurut saya sih
coba aja dulu untuk ini ya, untuk me-launching rebranding gitu tapi juga disertai dengan komunikasi gitu bahwa kenaikan ini ya kami hadir dengan kemasan baru yang lebih keren misalnya gitu, dengan misalnya sertifikasi yang baru dan lain sebagainya, supaya kamu lebih nyaman dalam mengkonsumsi produk dari kami gitu. Insya Allah kalau kita sampaikan dengan dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, dan dengan kenaikan harga yang masih masuk akal, saya rasa patut untuk dicoba dulu sih Bu, seperti itu. Nanti kita lihat evaluasinya gitu ya. Kalau memang memberatkan gitu, bisa kita cari cara lain untuk misalnya ya mau nggak mau ada yang harus dikorbankan, misalnya bahan bakunya seperti itu. Tapi ya semoga enggak sih Bu kalau menurut saya. Baik-baik Kak Ayu. Difahami sih Kak, kayak tadi udah mulai kebayang juga gitu ketika saya mau upgrading dan sebagainya, otomatis kan kita salah satunya adalah ya tadi ya Kak, brand communication gitu, bahwa benefitnya juga kita menyertakan dan sebagainya. Tapi mungkin Kak Ayu sedikit ini ya, kayak masalah gak sih Kak, kayak misalnya ini cuma permisalan ya Kak, saya tetap pakai gitu kan dengan identitas yang lama, kemudian saya juga punya identitas baru, tapi dalam satu bisnis itu gitu. Dan saya tuh memisahkan untuk segmennya. Oh misalnya kayak yang kemasan dulu, ya udah saya jual dengan harga segini bagi orang yang mau. Tapi untuk kemasan yang premium, ya dengan harga yang berbeda. Nah menurut kakak sah-sah aja kayak gitu atau itu akan mencederai bisnis sendiri gitu karena ada perbedaan di bisnis. Produknya sama persis ya, Kak Cynthia? Iya, Atau beda produk? Maksudnya beda varian atau sama yang dijual? sama Kak, hampir sama. Mungkin perbedaannya itu antara di kuantitas sama ya tadi mungkin ya dari segi packaging, kemudian mungkin ketahanan dan sebagainya gitu. Nah itu Hmm, pandangan kamu gimana? hmm. Kalau menurut saya kalau produknya sama sih eh, agak itu seperti apa ya, mengingkari janji yang kita buat sendiri gitu sih Kak. Kalau misalnya memang produknya sama tapi packagingnya ada dua tipe gitu ya. Malah sekalian kalau perlu ya varian yang baru itu rebranding yang baru atau packaging yang baru itu sekalian dibikin nilai produknya juga di-upgrade gitu Kak. Misalnya cabenya lebih premium atau misalnya menggunakan kerupuk dengan kualitas lebih premium gitu misalnya. Jadi jadi konsumen yang membeli yang lebih mahal itu, dia juga punya kepercayaan bahwa ya aku puas nih beli yang lebih mahal karena memang yang lebih murah itu eee, value-nya mungkin lebih rendah daripada produk yang saya beli gitu. Kalau kalau menurut saya sih seperti itu ya, Kak. Oke Kak Ayu, siap paham. Kasih banyak Kak Ayu, sangat Makasih. jelas, sangat Iya, sukses memuaskan. selalu. Amin, makasih. Saya kembalikan ke Mas Mukta. Oke, baik. Terima kasih Ibu Cynthia. Semoga merasa terjawab ya. Oke, boleh Bapak Ibu boleh ditanya saja. Iya, kebetulan kalau saya cerita sedikit dari kasusnya Kak Cynthia itu saya kebetulan punya bisnis juga Bapak Ibu, mungkin saya belum perkenalan ya di awal kemarin, saya itu punya bisnis namanya saya klik di kolom chat namanya Fluffy Vela Studio gitu. Jadi eh ini adalah bisnis home decor ya Bapak Ibu. Jadi saya jualan spray dan spraynya ini terjangkau sekali gitu. Jadi USP saya gitu ya, kalau kalau kita boleh menelisik ke materi yang tadi, keunikan saya adalah
spraynya estetik gitu ya, polos, mulai dari 50 ribuan gitu. Jadi yang saya janjikan kepada konsumen saya adalah barangnya murah tapi punya kualitas yang sesuai gitu ya. Jadi saya nggak bisa tuh namanya, kalau tadi kasusnya Mbak Cynthia misalnya menaikkan harga dan lain sebagainya itu akan sangat sensitif gitu. Jadi kita sebagai pengusaha itu kadang bisa jadi yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai teori gitu ya Bapak Ibu, karena memang tadi saya melakukan upaya juga yang sama yang kayak tadi saya ceritakan sama Ibu Cynthia gitu ya, bahwa misalnya nih ada segmen kita pengen juga nih melayani segmen yang lebih premium gitu ya. Nah, kalau di kasus saya gitu, saya bukan membranding barang yang sama untuk segmen premium bukan, tapi saya menjual barang yang memang dari segi kain, dari segi kualitas kain itu lebih lebih jauh lebih bagus dan harganya bisa 10 kali lipat malah dari yang sekarang. Dengan harapan apa gitu, dengan harapan ya saya ingin melayani berbagai segmen gitu. Bentar, ini saya mungkin coba share screen, usahanya saya ya Bapak Ibu, sebagai contoh. Nah, yang terjadi Bapak Ibu kalau di sambil menunggu, ininya, bisa share screen, kalau yang terjadi di saya itu, eee saya tidak berhasil untuk melayani segmen yang premium. Kenapa? Karena mungkin, cara komunikasi brand kami, terus, yang sudah dikenal, oleh para pengunjung itu adalah kami yang, menjual barang yang terjangkau gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang memang mau mau melayani berbagai segmen itu harus kita pertimbangkan lagi gitu. Ini adalah toko saya Bapak Ibu, alhamdulillah sudah star seller nih di Shopee dan star seller ini juga tidak tidak saya capai dengan cara jualan barang yang mahal-mahal gitu ya. Tapi, bisa kita lihat ini terla adalah barang-barang yang, itu. Jadi memang, jangan takut bisnis kita itu nggak ya kapan untungnya kalau jualan barang yang murah gitu. Tapi selama kita tahu cara cara berkomunikasinya dan kita bisa menekan barang baku se semurah mungkin untuk melayani segmen yang, eee, terjangkau, insya Allah bisa 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 jalan juga gitu, bisa profit juga. Itu sih Bapak Ibu kalau kalau dari saya, semoga semoga bisa dipahami tuh. Kayaknya tadi ada chat ya dari Ibu Veronica, langsung saya bahas aja. Mbak Ayu, apakah untuk logo dan nama baru bisa juga dipromosikan lagi? Oh, untuk logo dan nama baru bisa juga dipromosikan lagi. Dipromosikan lagi ini maksudnya seperti apa, Bu? Boleh bantu, on mic-nya supaya bisa lebih dipahami oleh saya dan teman-teman? Ya, Mbak Yu, kan saya, maaf ya saya nggak ini baru dari rumah duka. Ya, nggak apa-apa, Ibu. Jadi kan saya kan ditolak di Haki ya kemarin itu. Mhm. Otomatis kan nama Verocraft itu kan sudah ada yang kenal gitu. Nah, saya ganti nih. Nah, itu kan apakah untuk mempromosikannya lagi untuk menarik perhatian orang-orang, apakah em, perlu kita gunakan kayak diskon yang tadi atau bagaimana gitu? Diskon barang atau kita cuma berupa launching
nama aja. Ini sekarang namanya udah ini loh gitu. Kalau terima kasih Bu, coba saya diskusikan bersama ya. Ketika kita membuat sebuah aktivitas marketing gitu ya Bu, karena ranahnya branding tadi, karena Ibu mau rebranding, jadi kan anggapannya ini adalah aktivitas marketing. Nah, kita itu kita itu sebaiknya melakukan hal yang bisa kita ukur bahwa itu akan berdampak di masa depan gitu. Misalnya nih ya Bu, misalnya Ibu mendiskon itu tadi, karena Ibu mau rebranding. Nah, kita harus temukan dulu Bu korelasi kira-kira, apakah misalnya di diskon yang beli semakin banyak, terus mereknya Ibu jadi semakin terkenal secara Kenal gitu. langsung gitu. Nah iya, kalau saya sih kalau saya sih melihatnya, kurang ada impact yang bisa kita dapatkan secara langsung dari diskon itu, Bu. Karena kan kayak kemarin yang kita diskusikan di minggu lalu, diskon itu kan kegiatan sales ya, penjualan. Jadi memang kalau Ibu mau dapat profit saat ini juga lebih banyak, ya mungkin jalannya adalah diskon gitu. Tapi kalau memang tujuan Ibu rebranding itu untuk memperkenalkan ke orang yang lebih luas, jadi kita harus mempertimbangkan aktivitas yang kira-kira bisa membuat orang itu menyebarkan perubahan nama kita ke kalangan yang lebih luas. Misalnya nih Bu, ini contoh ya. Misalnya dibandingkan diskon, kalau kita misalnya membuat sebuah promo giveaway gitu ya misalnya. Giveaway, misalnya untuk 1 atau 2 orang yang beruntung akan mendapatkan produknya Ibu gitu. Jadi Ibu hanya butuh 1 sampai 2 produk aja sebenarnya. Tapi syaratnya adalah misalnya, selain follow dan like dari postingan tersebut, orang tersebut kalau mau dapat giveaway syaratnya adalah dengan misalnya me-repost postingan yang Ibu menginformasikan tentang rebranding itu tersebut gitu. Jadi diharapkan kan reach-nya akan semakin banyak gitu ya orang yang tahu gitu. Dan diharapkan juga kan yang me-repost hal tersebut itu berarti kan yang senang dengan craft gitu ya. Dan bisa jadi mereka juga punya teman-teman yang hobinya sama gitu, karena mungkin usianya Ya, sama, betul. kayak gitu. Jadi kalau menurut saya upaya yang misalnya giveaway tapi mereka harus menyebarkan informasi itu lebih apa ya Bu, lebih kuat gitu relasinya untuk kalau memang tujuan kita adalah menyebarluaskan rebranding kita itu tadi. Oke. Ya, oke Mbak. Terima kasih Mbak masukannya. Sip. Terima kasih sama-sama Ibu, semoga bermanfaat, semoga sukses. Ya, amin. Baik, saya kembalikan ke Mas Mukta. Baik, terima kasih Bu Karen untuk pertanyaannya ya. Semoga terjawab untuk jawaban dari Mbak Adina. Selanjutnya apa ada yang bertanya lagi Bapak Ibu? Nah, ini ada Oke. di kolom chat Mbak. Oh ya, boleh. Usaha Ibu kan fashion, jadi kalau segmen konsumen kita tidak hanya satu batasan umur, misal segmen kita remaja putri dan ibu-ibu rumah tangga atau yang bekerja. Nah, baiknya bagaimana brandingnya? Baik Ibu Susi, terima kasih. Kalau mengacu pada diskusi kita barusan, kalau memang kita tidak bisa menentukan segmennya itu secara umur gitu ya, jadi Ibu belum mau tidak ingin untuk membatasi umurnya gitu karena beranggapan produknya Ibu tuh bisa buat remaja putri, ibu rumah tangga dan bekerja. Jadi kan secara nggak langsung kita bisa bilang produknya Ibu ini marketnya adalah wanita gitu ya. Nah, wanita ini
sebenarnya kita bisa klasifikasikan Ibu. Eh, dari segmen yang suka barang terjangkau atau suka barang yang premium, kalau menurut saya. Jadi nggak apa-apa kita layani semua, yang remaja, yang ibu-ibu. Tapi pasti secara nggak langsung itu produknya Ibu Susi tidak mungkin yang range harganya sangat beragam. Ada yang 50 ribuan, ada yang 500 ribu. Itu eh, rasanya harusnya nggak seperti itu gitu. Jadi kalaupun nggak umurnya, mungkin bisa dari segi harganya. Jadi mau melayani yang terjangkau apa yang premium. Kalau yang terjangkau, jadi segmen wanita di harga terjangkau, ya sudah berarti kita fokus untuk berbicara dengan mereka yang dari segala umur, tapi yang memang nyarinya barang-barang yang terjangkau gitu. Jadi bisa dengan live TikTok, live Shopee gitu misalnya. Tapi kalau yang premium tentu akan berbeda lagi cara komunikasinya gitu. Apakah lebih misalnya ibu ikut pameran dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau saran saya ibu tentukan, kalau umurnya nggak bisa ditentukan, tentukanlah tingkat ekonominya gitu, mau yang terjangkau atau yang premium. Oh ya ya, makasih Itu Mbak Bu Ayu. Susi, apakah? Oh Ah, ya, ah. siap sama-sama Ibu. Ya, terima kasih lah. Hmm, semoga sukses selalu. Saya kembalikan ke Mas Mukta. Baik, terima kasih Ibu untuk apa itu sudah cukup ya untuk sesi Boleh, tanya iya. jawab di malam ini. Mbak Yu, sebelumnya ada yang ingin disampaikan dulu sebelum ditutup filmnya. Udah aman, itu aja. Nah, oke, baik. Kalau gitu, Terima kasih Bapak Ibu. izin ini, Pak. Tanya Bapak Ibu, Pak. Kalau begitu, Suaranya agak hilang Mas Mukta. izin, Mbak. Cek, cek. Oke. Dengan begitu saya tutup ya Ibu Zoom-nya. Terima kasih Ya, Pak atas terima waktunya. kasih Mbak Ayu, terima kasih Mas Mukta. Baik, terima Sama-sama kasih. Ibu, Terima kasih terima Mbak kasih Ayu, Mas Bapak Mukta. Ibu. Semoga bermanfaat, semoga sukses. Amin. Live, selamat malam. Malam. Yuk.